gitu. Karena sales-sales ini yang mendatangkan revenue untuk perusahaan ya. Kan kalau revenue-nya bagus, profitnya bagus, perusahaan juga akan kasih bonus dan segala macam, promosi gitu. dan lain-lain semuanya. Tapi pernah kejadian nggak, Hadi? Anak buahmu ini demi mencapai target rebutan customer, terus gontok-gontokan. Di bagian sales marketing ini kan Anda sudah seperti menemukan tempat yang terbaik, ya. Tapi kami tuh pengen tahu dari finance kemudian sales marketing, apakah Anda pernah ngambil kursus atau mungkin juga otodidak, atau apa sih yang membuat kamu itu bisa jago di sales marketing dan sampai jadi direktur kan sekarang? Kalau ngomongin tentang itu sebenarnya sekarang saya kerja di TV, kalau ditanya di kerja di TV itu pengalamannya dari mana atau you bisa belajarnya dari mana kok bisa sekarang kerja di TV sebagai sales marketing, director, business development. To be honest, saya itu belajarnya banyak di gereja. Karena waktu muda saya cukup aktif di gereja. Jadi di gereja itu kan kita belajar tentang kepemimpinan seperti apa. Pas itu bangun hubungan dengan sesama kita seperti apa. Dan kebetulan waktu dulu saya di gereja itu aktif sekali untuk ngurusin Sunday service. Jadi kebaktian setiap minggu itu ya enggak Sunday service ya yang buat itu, tapi saya yang ngaturin karena waktu itu di Australia, di luar negeri kan enggak yang bersih-bersih kita sendiri. Betul. Jadi saya yang lebih pada dasarnya yang off stage. Kalau on stage, nah kalau on stage teman saya itu yang Oswin namanya itu, dia yang ngurusin yang on stage, yang segala macam yang ada di on stage dia yang ngurusin. Tapi yang saya lebih off stage. Jadinya bersihin kamar mandi, vacuum ruangannya, make sure semuanya bersih, sampah-sampah dibuangin, ngatur tempat duduk, ushering gitu-gitu itu kita yang ngatur. Nah itu saya belajar dari situ. Saya dari gereja juga kita sering bikin event. Waktu event kita kumpulin orang Indonesia kira-kira 2.000, kita bawa satu artis dari Indonesia. Nah saya belajar dari situ sebenarnya. Fundraising dan cari sponsor kan. Kita bikin cari sponsor eventnya. Jadi dari situ sih yang saya banyak belajar sekali gimana kita bisa melayani orang, juga dapat tentang bagaimana kita harus cara memimpin orang, berinteraksi dengan orang. Betul. Semuanya. Betul. Ya. Betul. Nah, di gereja kan kita diajarin juga tuh Coach Hamad Sinali mengenai DISC kan. Itu juga sangat membantu sekali. Oh, mengenal kepribadian orang ya. Kita bisa belajar, oh ternyata dia orangnya cermat ya. Kita nggak ya approach-nya seperti apa. Iya. Gitu. Jadi semua ilmu-ilmunya sekarang kepake. Betul. Nggak pernah kursus sales marketing ceritanya. Nggak pernah. Wow, saya ada pertanyaan lagi nih ya seputar sales marketing juga. Kalau di sales marketing kita kan harus jualan, kita compete dengan orang lain, dan bahkan mungkin sesama anak buah kita juga saling berkompet untuk bisa mencapai target. Bagaimana kamu sebagai atasan membuat mereka itu tetap harmonis untuk mencapai target? Saya dalam mimpin tim sales marketing atau business development di Net ini juga belajar untuk coba sedikit-sedikit saya implementkan apa yang saya pelajarin di gereja. Saya bilang, saya di meeting berulang-ulang kali saya selalu bilang, guys, jadi berkat untuk sekitar kamu itu memang banyak hal yang kalian bisa lakukan. Kamu bisa ke panti jompo setiap bulan atau ke panti asuhan setiap minggu kasih sumbangan. That's something yang itu kalau kalian bisa lakukan itu, that's very good. Itu bisa jadi blessing bagi orang-orang itu. Tapi saya bilang, ada satu cara, kamu juga bisa jadi blessing di keseharian kamu. Dengan kerja sebaik mungkin di perusahaan. Dengan seperti itu, kalau kerja sebaik mungkin di perusahaan, itu kalian udah menjadi berkat bagi orang-orang yang kerja di Net. Saat ini di Net kira-kira ada 1.000 orang. Saya bilang. Banyak ya. Dari 1.000 orang, kalau kalian kerja sungguh-sungguh, kalian sudah berkat, jadi berkat tuh buat 1.000 orang itu. Kalau sales marketing kita bisa menghasilkan revenue atau sales yang baik, yang menjadikan perusahaan ini juga secara profit gitu, itu kan sudah jadi blessing. Buat 1.000 orang buat di 1.000 dalam orang ya. Itu yang secara direct saya bilang. Karena sales-sales ini yang mendatangkan revenue untuk perusahaan ya. Kan kalau revenue-nya bagus, profitnya bagus, perusahaan juga akan kasih bonus dan segala macam. Promosi dan lain-lain semuanya. Itu selalu saya omongin.
sampai tim saya agak bosan saya ngomong, tapi saya selalu ingetin itu, be a blessing buat orang di mana kamu berada. Tapi pernah kejadian nggak Hadi? Anak buahmu ini demi mencapai target rebutan customer, terus gontok-gontokan. Pasti ada ya. Namanya juga, apalagi orang sales kan kadang-kadang maunya achievement banyak. Tapi ya saya sih lebih banyak mendudukan mereka barengan. Kita ngobrol. Kita ujung-ujungnya kan kerja satu tim. Nggak bisa kayak gitu juga. Ini yang nonton ini banyak anak-anak muda Hadi. Dan sepertinya rata-rata anak muda itu banyak yang ingin berkarir di TV. Ya kan? Karena kan TV itu identiknya sesuatu yang wah. Hadi aja sendiri tadi bilang ya, dulu suka nonton TV sehingga dreamnya itu pengen kerja di TV. Nah bisa kasih tips gak kepada wise people yang ada di luar sana untuk menjadi karyawan televisi? Kalau misalnya kamu menjaring karyawan, kira-kira itu apa yang kamu lihat sehingga wah ini pasti gue terima nih. Satu hal yang saya selalu tanya kalau lagi mau interview orang yang mau kerja di TV, saya tanya dulu, kalian masih nonton TV nggak? Oh, suka nonton TV apa enggak? Karena kan kadang industrinya sudah mulai disrupsi ya dengan digitalisasi yang ada sekarang, OTT juga saya banyak. Jadi kalau mereka jawabnya ragu-ragu, kayak agak setengah-setengah, saya bilang kalau udah nggak nonton TV lebih baik jangan kerja di TV. Bagi saya kamu mau kerja di TV kalau nggak nonton di TV kan aneh gitu. Nah itu harus bagi saya. Dan kerja di TV juga bukan berarti harus kita itu harus yang kerja dari broadcasting, karena kerja di TV juga sama. TV butuh orang yang ngerti mengenai hukum. TV harus tahu orang yang jago jualan seperti apa. TV butuh orang finance juga. Jadi banyak bagian sebenarnya. Sebenarnya setiap orang, setiap jurusan dari yang kalian ambil di tempat kuliah itu bisa masuk ke kerja di TV. Biasanya kalau di net memang seleksinya agak ketat. Dia ada kayak ujian lagi gitu. Nanti kita dari seleksi itu kita akan pilih. Industri TV itu kan industri kreatif. Apakah setiap orang yang masuk TV itu harus punya tingkat kreativitas yang baik? Kalau bagian produksi of course. Kalau bagian produksi nyari kreatif. Jadi kalau orang finance jangan terlalu kreatif lah ya. Repot. Nah, nanti dia pindah Pak ke bagian produksi ya. Di net sendiri mungkin orang kreatif ada 100-an orang lebih ya. Karena kita kan terus setiap hari kan demand-nya harus bikin program baru seperti apa. Tapi secara bisnis gitu ya, melihat persaingan industri TV hari ini, terus kemudian persaingan yang juga di luar TV sendiri dengan digital, bagaimana nih strategi net menyikapi ini semua? Ya memang itu yang kita belakangan ini disrupsi ke industri ini cukup besar dengan ada digitalisasi yang tadi saya bilang. Net sendiri kita moving towards, kita tetap akan main di FTA. 1 bulan yang lalu kita mulai launching OTT platform kita. Nontonnya dari aplikasi. Oh, yang nonton Jadi, dari aplikasi. kalau teman-teman mau download sekarang dulu kan net TV-nya dulu kan, aplikasinya kan. Di aplikasi net ya? Ya, Google Apps atau di Play Store udah ada tuh tulisannya Net First. Kita udah mulai bikin konten juga khusus untuk YouTube. Jadi seperti mungkin yang dilakukan dalam Jawaban Marketplace ini, kita juga ada konten-konten kita buat talk show, ada juga video lainnya yang kita masukin only in YouTube, nggak ada di tempat lain. Even di siaran biasa juga nggak ada. Dan dengan kayak gitu kita coba beradaptasi. Growth rate-nya itu gimana? Promising nggak sih? Digital sangat promising. Digital year on year-nya kenaikannya masih bisa di atas 30%. Kalau in terms of spending advertising ADEX ya, advertising expenditure-nya naik bisa 30% year on year-nya. Tapi kalau untuk FTA sendiri yang kita pelajarin itu mulai stagnan, mulai akan di situ-situ aja, nggak turun, tapi juga tidak akan begitu naik. Porsinya masih lebih besar memang dibandingkan digital. Kalau kita lihat dari survei-survei, salah satunya dari Media Partner Asia, itu sekitar 65-70% expenditure untuk advertising masih ada di FTA. Karena jangkauannya lebih luas. Betul. Tapi nggak spesifik ya gitu. Betul, ya. Betul. Oke. Jadi kita juga itu kita lakukan, dan kalau untuk
lebih gilanya lagi kita lagi ngobrol sama Weir Group, Pak. Betul, Weir Group ini dia yang dipercaya oleh pemerintah, yang mereka juga baru IPO untuk membuat metaverse, mulai multiverse-nya itu Indonesia itu. Nah kita lagi ngobrol juga kemarin. Di Daniel Yes, Surya. Pak Daniel Surya. Kita lagi pikirin apa yang kita akan lakukan di situ. Sudah ada pembicaraan sih, sudah ada rencana. Tapi saya masih nggak bisa disclose di sini. Bagaimana Net TV itu bisa bertahan di gempuran dari TV-TV raksasa-raksasa itu, kok bisa sampai hari ini? Udah berapa tahun ya? Udah 9 tahun sekarang. 9 Makanya tahun. bisa ceritain nggak? Memang paling heboh Net TV itu tahun 2019 kalau nggak salah ya. Ada pemberitaan-pemberitaan kalau kita Pecat banyak orang. pecat banyak orang Iya. segala macam. Tapi saya waktu itu belum join. Saya join itu awal tahun 2020. Pas pandemi dong. Pandemi, iya. Waduh, ini harus ditanya juga nih berarti. Memang strategi awalnya pasti yang kita pelajarin di manajemen yang baru ini, kita harus bisa manage cost. Karena cost itu bagian yang penting sekali gitu dari pertumbuhan di satu perusahaan terutama ya gitu. Di situ. Sedangkan satu sisi memang waktu itu bisa dibilang Net itu katanya kalau jualan ke advertiser itu nggak fleksibel. Oke. Jadi slot time-nya dikecilin, hanya maksudnya breaknya hanya 3 menit gitu kan. Pas gitu di dalam kontennya nggak boleh ada built-in. Ya ujung-ujungnya kita lihat perkembangan di industri karena TV-TV yang lain main di situ. Kini di tahun 2020 kita putuskan kita pelan-pelan, ya mungkin tidak sebanyak yang dilakukan oleh yang lain, tapi kita juga membuka kesempatan dari advertiser untuk juga melakukan built-in, melakukan insight content gitu. Itu kita lakukan sekarang. Coba Hadi ceritain kalau dari sisi Net bagaimana menghadapi pandemi itu. Apakah banyak kemudian yang pengiklan batal? Well somehow ya ini blessing in disguise juga ya. Maksudnya di industri pertelevisian, industri periklanan waktu pandemi itu tidak terlalu impact. Kan semua di rumah kan, Iya. nonton Ternyata TV. orang nonton TV makin banyak. Stay di rumah, rating pun naik gitu. So far bisnis TV masih menjanjikan sih menurut saya. Iya. Ya. Meskipun orang bilang wah udah ketinggalan zaman ini, enggak juga. Kita di TV orang ngomong itu ya udah nggak apa-apa, berarti mereka nggak mau main di TV, kita lagi asik-asik aja dengan mainan kita sendiri sekarang. Dan TV kan sekarang udah ada peraturan harus dirubah semua digital. Betul. Nah betul. dari Net sendiri ada challenge-nya nggak untuk TV Ya, semua harus saat digital? ini memang challenge di cost. Dalam arti kita harus paralel antara analog transmisi kita dengan digital transmisi kita, dua-duanya nyala. Jadi cost transmisinya sekarang double dibandingkan dengan sebelumnya. Satu yang saya minta mungkin Adi bisa kasih tips nih ke wise people gitu ya, terutama dalam mereka tuh berkarir dan bisa sukses. Satu ya pasti surrender lah ya. Kita rencana Tuhan kita nggak tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Tapi yang saya yakin saya ada satu verse yang selalu saya pegang. Satu ayat itu Yeremia 29 ayat 11. Saya yakin rancangan Tuhan itu buat kita itu bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan yang penuh harapan sama masa depan. Nah itu selalu saya pegang terus. Nah pasti berserah sama Tuhan. Pas itu be positif saja dengan apa yang kita hadapin. Kadang-kadang kita mengalami up and down pasti. Kalau kita semua up terus juga menurut saya nggak baik juga buat diri kita. Be humble and be a blessing gitu. Antara dari sekeliling kita itu penting banget. Saya ngomong gini ya bukannya agak mulu-mulu tapi itu yang saya coba. Meskipun kadang-kadang kita suka agak meleset tapi saya selalu ingetin diri saya. Be a blessing. Humble aja, jangan dengan apa yang kita punya, apalagi udah dapet posisi yang baik, jangan jadi sombong. Saya setiap hari masih naik turun gitu di semua lantai untuk say hi to everyone. Iya. Gitu. Dan tadi yang satu poin lagi yang mungkin Adi lupa ngomong, building the trust. Ya benar. Anyhow, anyway you can build the trust. Betul. Karena saya juga percaya bahwa
trust yang kita ngomongin tadi ini sebenarnya is harta benda kita, Betul. harta karun kita. Betul. Kan trust itu is not overnight ya. Yep. Trust itu kan is built melalui waktu, melalui perjalanan waktu sehingga saling ada trust. Yep. Gitu. Betul. Wise people, jika saat ini Anda sedang bergumul dengan berbagai macam masalah di dalam pekerjaan Anda, atau Anda sedang menghadapi banyak tekanan dari atasan atau klien Anda, yuk datang sama Tuhan. Minta hikmat dan kekuatan dan minta Dia yang buka jalan bagi Anda. Nah, jika Anda butuh dukungan doa, kami juga siap mendukung Anda. 24 jam setiap hari kami ada. Hubungin kami di nomor yang tertera di bawah ini. Bagaimana sih kita bisa manage tim dengan orang-orang yang lebih senior, lebih berpengalaman dari kita, tapi kita juga bisa menyampaikan target-target yang harus kita capai bareng, seperti itu Pak.